Di sebuah hutan purba yang penuh dengan pepohonan raksasa dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seekor T-Rex muda berwarna pink bernama Tilly. Tilly dikenal sebagai dinosaurus yang penuh semangat. Setiap pagi, ia akan berlari melintasi hutan, mengejar kupu-kupu yang terbang berwarna-warni, dan mengeluarkan raungan besar yang menggema di seluruh lembah. Tilly adalah T-Rex yang berbeda dari yang lain. Meski tubuhnya besar dan kuat, ia selalu ramah dan suka bermain dengan semua penghuni hutan. Raungannya yang besar sering digunakan untuk menyapa teman-temannya. Tilly menikmati setiap detik petualangannya menjelajahi sudut-sudut hutan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Suatu pagi, saat Tilly sedang berjalan melewati lembah bunga, ia mendengar suara gemerisik di dekatnya. Ia mengikuti suara itu dengan rasa ingin tahu. Di balik semak-semak, ia melihat sekelompok dinosaurus kecil sedang sibuk membangun sesuatu. Para dinosaurus kecil itu terlihat sangat fokus. Mereka sedang membangun sarang yang nyaman untuk melindungi telur-telur mereka dari angin dan hujan. Tilly mendekat dengan antusias. Ia memperhatikan bagaimana mereka bekerja sama. Ada yang mengumpulkan daun, ada yang membawa batu kecil, dan ada yang menyusun ranting untuk membuat dinding sarang. "Hai semuanya, boleh aku membantu?" kata Tilly kepada mereka dengan semangat. Tilly mencoba membantu. Ia mengayunkan ekornya untuk membersihkan tanah di sekitar sarang, tetapi tanpa sengaja, ekornya yang besar malah menghantam tumpukan ranting yang sudah rapi. Ranting-ranting itu berserakan ke segala arah. Para dinosaurus kecil terkejut, dan wajah mereka berubah menjadi muram. Mereka telah bekerja keras, tetapi semuanya berantakan dalam sekejap. Tilly merasa bersalah. Ia mencoba mengambil batu besar untuk membantu, tetapi ukurannya yang besar membuatnya sulit bergerak tanpa menyebabkan kekacauan. "Oh tidak, semuanya jadi berantakan lagi," kata beberapa dinosaurus kecil, mengeluh dengan pelan. Merasa bersalah, Tilly mundur perlahan, merasa bahwa keberadaannya justru membawa masalah. Kemudian Tilly duduk di atas sebuah batu besar, memandangi para dinosaurus kecil yang kembali membangun sarang mereka. Ia merasa sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Tilly tahu bahwa niatnya adalah untuk membantu. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. Ia merasa terlalu besar dan ceroboh untuk membantu mereka. Tilly berpikir keras. Ia tidak ingin menyerah. Ia menyadari bahwa membantu tidak selalu berarti harus menggunakan kekuatan yang besar. Tilly memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat beberapa batu kecil berserakan di dekat kakinya. Dengan hati-hati, ia mulai mengambil batu-batu itu satu persatu menggunakan tangan kecilnya. Tilly memutuskan untuk menggunakan kekuatannya dengan cara yang lebih lembut. Ia mengumpulkan batu dan daun kecil untuk membantu membangun sarang. Tetapi kali ini, ia bergerak perlahan dan hati-hati. Para dinosaurus kecil melihat apa yang dilakukan Tilly. Mereka tersenyum, merasa bahwa Tilly benar-benar berusaha untuk membantu tanpa membuat kekacauan. Satu persatu dinosaurus kecil mendekati Tilly dan mulai bekerja sama. Tilly dengan sabar menumpuk batu dan daun di tempat yang mereka tunjukkan. Kata dinosaurus kecil kepada Tilly sambil tersenyum, "Terima kasih Tilly. Dengan bantuanmu semuanya jadi cepat selesai." Semua dinosaurus bekerja sama dengan penuh semangat. Tilly merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena akhirnya ia bisa membantu teman-temannya dengan cara yang benar. Sarang itu akhirnya selesai, dan para dinosaurus kecil bersorak gembira. Mereka mengelilingi Tilly dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tilly merasa sangat bangga. Ia belajar bahwa meskipun tubuhnya besar, ia tetap bisa membantu dengan cara yang lembut dan penuh perhatian. Tilly tidak hanya berhasil membantu teman-temannya, tetapi juga mendapatkan teman-teman baru yang menghargainya apa adanya. Dan sejak hari itu, Tilly selalu ikut membantu hewan lain di hutan. Ia menggunakan kekuatan dan ukurannya dengan bijak, memastikan bahwa ia selalu berhati-hati. Tilly menjadi dinosaurus yang dikenal karena kebaikannya. Ia tidak hanya menjadi lebih percaya diri, tetapi juga semakin disayangi oleh semua penghuni hutan.
Di setiap langkahnya, Tilly selalu mengingat bahwa membantu tidak harus dilakukan dengan kekuatan besar, tetapi dengan hati yang besar. Cerita pun tamat. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar. Yang pertama, seringkali kita pasti memiliki dorongan untuk membantu orang lain, dan itu baik. Hanya kita perlu bertanya kepada orang yang ingin kita bantu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang mereka butuhkan? Karena kalau yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan, jadinya nanti seperti Tilly. Bukannya membantu, malah memperumit masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menyerah untuk membantu orang lain. Saat kita melakukan kesalahan, kita dapat meminta maaf. Dan kembali kepada poin yang pertama tadi. Bantu orang yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan peran dan kemampuan kita. Nah, kalau kalian gimana? Apa yang kalian pelajari dari cerita ini? Yuk, tulis di komen. Dan di kolom deskripsi kita sudah memasukkan cerita-cerita menarik lainnya. Jadi kamu bisa klik dan tonton cerita menarik lainnya. Dan kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Have fun!